Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sudah sangat sering ngaji filsafat tentang Ghazali. Jadi saya tidak akan ngasih pengantar panjang. Insya Allah teman-teman sudah kenal tentang beliau dan segala keutamaan, segala kebesarannya, sampai digelari Hujjatul Islam. Problemnya adalah, ada ndak di antara kita yang sudah kenal Ghazali ini tertarik untuk mengikuti jejaknya Ghazali? Problemnya kan di situ. Kalau sekedar kenal orang-orang besar itu ya kita mungkin kenal sangat banyak orang-orang besar, orang-orang penting. Problemnya adalah kita mau hanya kenal mereka atau mengikuti jejak kebaikan, kemuliaan mereka. Problem kita hari ini sebenarnya di situ. Makanya banyak orang bilang Indonesia hari ini krisis keteladanan. Sebenarnya bukan krisis keteladanan, tapi krisis orang yang mau meneladani. Contoh teladan banyak. Sejak zaman kemerdekaan, mungkin sejak masa lalu juga banyak orang-orang mulia, orang-orang penting yang bisa diteladani. Cuma kitanya saja yang tidak mau meneladani. Oke, jadi Ghazali kita tahu beliau apa, maka langsung saja kita buka kitabnya. Ya itu kitabnya kuning, makanya covernya tak bikin kuning. Ben kaya ngaji kitab kuning tenanan. Oke, bismillah ya. Bagian paling awal ini, cuma harusnya ngajinya bahasa Arab, tak ganti kotak-kotak biar gampang. Jadi di pengantar itu Ghazali membuat kategori-kategori makhluk. Makhluk itu ada dua jenis, ada makhluk hewan dan non-hewan, hayawan dan ghairul hayawan. Nah, manusia ini masuk golongan hayawan. Makanya di Yunani klasik kan manusia itu disebut hewan yang berpikir, atau dalam bahasa Arab pakai istilah hayawanun natik. Kita ini memang hewan. Yang membedakan dengan yang bukan manusia natiknya, berpikirnya. Maka jangan mau jadi orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir. Karena nanti yang tersisa tinggal hayawannya. Yang hewan, yang hayawan terbagi dua, mukallaf sama muhmal. Mukallaf itu yang dapat tugas, dapat beban. Muhmal itu yang belum atau tidak dapat tugas, dapat beban. Ini pasti semua sudah tahu. Ya, yang sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa itu nanti mukallaf. Sudah wajib, punya tanggung jawab, punya tugas-tugas, punya kewajiban-kewajiban. Orang yang mukallaf nanti terbagi dua juga, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin nanti terbagi dua juga, ada yang taat, ada yang ingkar, ada yang durhaka. Nanti yang taat sama yang durhaka terbagi dua, ada orang taat tapi pinter, ada orang taat dan bodoh. Ada orang taat, ada orang durhaka tapi dia pinter, dan ada orang durhaka dan dia bodoh. Ini sebenarnya petanya simple, tapi kalau dijelaskan ya bisa sangat panjang lebar. Insya Allah kalian ngerti. Paling tidak rasanya ngerti. Ya, kan kalian sering ya merasa, sebenarnya saya merasa ngerti kok Pak, cuma menjelaskannya tidak bisa, mengungkapkannya tidak bisa. Ya lumayan, paling tidak merasa ngerti itu kan lumayan. Meskipun mungkin belum ngerti beneran, karena kalau ngerti beneran mesti iso jelaske. Pasti bisa mengungkapkan yang kamu pahami apa. Jadi diawali dari sini nanti. Jadi manusia itu ternyata macam-macam kategorinya. Ada yang mukallaf, ghairu mukallaf, ada yang mukallaf, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin
Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang durhaka, dan dua-duanya ada yang bodoh, ada yang pinter. Dengan kategori simpel ini nanti beliau Ghazali menjelaskan selanjutnya bagaimana. Pertanyaan selanjutnya bagaimana itu jangan dikira simpel. Kalau ingin bikin orang stres, ada apapun coba kamu tanya selanjutnya bagaimana. Saya lulus lo cum laude, terus ngapain? Selanjutnya bagaimana? Kamu cintaku satu-satunya, ya, terus ngapain? Selanjutnya gimana? Iya, pertanyaan selanjutnya, Pak saya rajin ikut ngaji loh Pak. Iya, terus gimana? Selanjutnya apa? Bagaimana? Oh itu pertanyaan bisa membuat orang stres. Alhamdulillah Pak, rezeki saya lancar. Iya, terus selanjutnya gimana kalau rezekinya lancar? Oh itu pertanyaan itu bisa mengejar-ngejar kamu sampai mati itu. Selanjutnya gimana? Emangnya ngapain? Terus apa? Saya menang Pak, iya, terus apa? Atau saya kalah Pak, iya, terus ngapain? Ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan besar dalam filsafat, antara lain itu bahwa engkau manusia iya, tapi terus mengapa kok engkau itu manusia, mau apa, dari mana, tujuanmu apa, itu kan pertanyaan-pertanyaan besar kalau dalam filsafat. Oke, nah diawali dari sini, nanti Ghazali melanjutkan. Katanya Ghazali, saya tunjukkan sedikit ketertipuannya orang kafir. Jadi sebenarnya fokusnya tidak ke situ, cuma di depan diawali. Tadi kan orang mukallaf itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah orang kafir itu sering Oke. Yang pertama, ketertipuannya orang kafir. Ada dua yang menipu. Yang pertama, orang kafir itu tertipu oleh kehidupan dunia. Gampangnya mereka punya logika ini. Senang di dunia itu lebih nyata, lebih konkret, lebih masuk akal daripada senang besok di akhirat yang tidak jelas. Tertipu oleh dunia. Daripada nunggu besok senang di surga apa sumpek di neraka yang tidak jelas, besok kan tidak mesti ini. Kamu kan juga tidak berani jamin besok masuk surga. Kemungkinan masuk neraka sih ada, tapi kalau surga kan kamu tidak berani. Ada yang jelas-jelas senang kehidupan dunia ini, katanya Ghazali. Jadi ini mungkin agak kritik pada filosof-filosof materialis, yang bagi mereka ya hidup itu ya kenyataan ini, yang nyata ini, yang masuk akal ini. Jadi mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya yang gaib, tidak percaya Allah, karena tidak konkret. Orang itu nyari kesenangan yang konkret sekarang, bukan tidak jelas besok. Katanya orang-orang kafir, menurut Ghazali, orang kafir ini punya logika, kamu milih mana, seneng sekarang atau seneng besok. Harusnya secara logis yang milihnya seneng hari ini, nyaman hari ini, enak hari ini. Nah, ketertipuan ini terus oleh Ghazali dijawab pakai dalil, juga pakai akal. Katanya Ghazali, ya kalau pakai dalil mungkin mereka tidak terlalu percaya orangnya kafir. Ya, wa ma indallahi khairu wa abqa, apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Atau kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memperdaya. Itu untuk kita yang muslim. Tapi untuk mereka mungkin tidak terlalu percaya, wong sudah kafir. Maka katanya Ghazali, jawab saja. Kalau ada logika semacam itu,
Ya kalau nilainya sepadan, ya kesenangan hari ini lebih baik daripada kesenangan besok. Tapi kalau nilainya jauh berbeda, ya lebih milih kesenangan besok. Kalau hari ini kamu senang-senang, misalnya senang-senang lah hari ini tak kasih uang 5.000, atau senang-senang besok tak kasih uang 500 juta misalnya, ya tetap orang milih besok, tidak sekarang. Jadi level kesenangan dunia itu jauh dengan kesenangan besok di akhirat. Orang yang cerdas tetap milih yang besok, tidak milih yang sekarang. Sekarang puasa dulu tidak apa-apa, besok kalau buka enak. Jadi enggak, katanya Ghazali, logikanya jawabnya gampang, tinggal dijawab. Ini enggak selevel. Boleh kalau di dunia, tapi kalau di akhirat bisa. Itu gambaran gampangnya begitu. Maka tidak selalu kesenangan konkret hari ini mending daripada besok. Oke, kamu mau hari ini saja yang jelek-jelek tidak apa-apa, atau tunggu 2-3 tahun lagi tapi cakep? Nah, kamu kan mesti milih besok ya, tak tunggu aja tidak apa-apa, kan bisa begitu. Nah, itu logika sederhananya begitu. Jadi orang kafir punya logika ini bisa dibantah. Logika kedua orang kafir, kalau istilahnya Ghazali, tipu dayanya Allah. Jadi orang kafir ini punya logika, tenang saja, Allah itu sayang kok pada kita kalau memang dia ada. Buktinya apa? Hidup kita enak itu, kita maju itu, kita kaya itu, kita tentram itu, hidup kita. Itu tipu dayanya Allah, katanya Ghazali. Mereka dikasih kesenangan, dikasih kenikmatan, dikasih banyak sekali anugerah. Mereka berkata, Allah benar-benar telah berbuat baik pada kami dengan menganugerahi kenikmatan dunia. Setiap orang yang berbuat baik pada orang lain pasti karena dia menyenanginya. Dan setiap orang yang menyenangi orang lain pasti dia akan berbuat baik padanya. Jadi maksudnya apa? Loh, dibandingkan yang muslim-muslim, kita lebih maju, pengetahuan kita lebih tinggi, negara kita lebih makmur, gampangannya gitu. Berarti kan Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang sama kita, kita tidak akan dikasih yang begitu-begitu. Katanya Ghazali, jawab saja kalau ada ungkapan seperti itu. Kadang-kadang seseorang berbuat baik pada orang lain itu belum tentu karena senang. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu perlahan-lahan jadi penyebab kehancurannya. Jadi makanya disebut makarnya Allah. Jadi ketika Allah memberi seseorang atau memberi satu bangsa kenikmatan terus-menerus, itu juga harus hati-hati. Itu bukan berarti anugerah, kadang-kadang itu jebakan. Ya kayak kalian misalnya, tiba-tiba kalian dikasih uang 1 miliar, itu saya tidak jamin kamu jadi lebih baik, lebih soleh, lebih religius dengan uang 1 miliar ini. Kadang tambah mursal, mikir aneh-aneh, tambah tidak karu-karuan hidupmu. Jadi tidak mesti. Kalau ada anugerah, ada bahwa kamu enak, bahwa kamu nyaman, itu bukti Allah sayang. Kadang-kadang justru itu menjerumuskan. Jadi ini yang disebut makarnya Allah. Oleh Allah memang dikasih begitu, dikasih enak terus, dikasih nyaman terus. Tapi di balik itu kita pada akhirnya dapatnya yang negatif-negatif. Ya kayak orang makan enak terus pada akhirnya ya darah tinggi, diabetes, ginjalnya hancur, macam-macam. Dibandingkan kita yang tidak pernah makan enak, paling kan sakitnya masuk angin, panu, kadas. Iya. Jadi
Itu yang disebut hururnya orang-orang kafir. Dan ini jawabannya ada di Al-Quran. Al-Mu'minun 5556 sama Al-An'am 44. Ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah engkau anggap saat kami berikan pada mereka harta dan anak-anak itu kita sedang mempercepat kebaikan dalam diri mereka? Tidak begitu. Bal la yash'urun, tapi mereka tidak terasa. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat mereka lupa apa yang diingatkan, dinasihatkan, maka akan kami buka bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, sampai saat mereka senang sekali dengan banyak pemberian itu, akhadnahum bahtah, kita ambil semuanya seketika, fa idzahum mublisun, maka mereka kemudian menyesal. Cari sendiri ayatnya. Jadi jangan seneng-seneng kalau kamu dapat enak terus. Bahkan ini kalimatnya kan makanya disebut makrullah, makarnya Allah. Mereka yang lupa malah dikasih banyak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka senang-senang, bahagia sekali, tiba-tiba semuanya dicabut dan akhirnya mereka menyesal. Itu Ghazali kemudian juga mengutip satu hadis dari Rasulullah, sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang mukmin dari kenikmatan dunia sebagaimana engkau melindungi dirimu dari makanan dan minum, dirimu dari penyakitmu dengan makanan dan minuman yang disukai. Jadi kenapa ya Allah kok saya nggak dikasih uang banyak? Kenapa kok saya nggak dikasih pointer? Kenapa kok saya nggak dikasih punya pasangan yang cantik luar biasa? Nggak apa-apa, itu katanya Allah kayak kamu nggak boleh makan gula biar nggak diabetes, nggak boleh makan banyak garam biar nggak darah tinggi, nggak boleh makan banyak lemak biar nggak kolesterol. Jadi justru dilindungi oleh Allah dari penyakit. Oke. Kadang-kadang orang itu waktu tidak punya apa-apa dekat sama Allah, tapi begitu punya macam-macam lupa. Kayak kalian waktu sumpek, waktu ujian tidak lulus-lulus, itu kan biasanya dekat sama Allah, nangis-nangis sama Allah. Tapi begitu senang dapat banyak anugerah, dapat beasiswa lah, dapat inilah, biasanya malah agak menjauh. Nah, maka sabdanya Rasulullah hendak ketika justru seorang mukmin nggak dapat apa-apa, itu sebenarnya dilindungi oleh Allah biar tetap berada dalam naungannya Allah, tidak menjauh. Oke, biar tidak kayak orang kafir yang terjebak oleh makarnya Allah. Kan ayatnya bunyinya wa makaru wa makarullah, dan mereka membuat makar, Allah juga bisa membuat makar. Wallahu khairul makirin, Allah lah yang paling ahli membuat makar. Meskipun jangan dilaporkan ke polisi, karena makarnya Allah itu tidak bisa ditandingi. Berdoalah agar Allah tidak membuat makar yang membuatmu jauh darinya. Allah yang bikin skenario segalanya, semoga membuatmu jatuh pada skenario yang menyenangkan, dilindungi tadi dari banyak penyakit. Oke, yang kafir itu ini belum intinya nanti 4 kelompok. Yang kedua orang mukmin. Orang mukmin biasanya secara umum tertipu pada beberapa hal. Yang pertama, dia tertipu pada ampunannya Allah, tertipu dengan rojak yang tidak pada tempatnya. Kalau kalian sering misalnya begini, alah Pak, dosa kecil-kecil tidak apa-apa, nanti saya kalau tobat ya diampuni. Alah, salah kecil-kecil tidak apa-apa Pak, Allah itu maha pengampun loh Pak.
Itu tipuan yang sering mampir ke kita, meremehkan dosa karena bersandar pada ampunannya Allah, meremehkan maksiat karena bersandar bahwa besok mau tobat. Bikin hoax kecil-kecil tidak apa-apa lah, Pak Bang, itu untuk guyonan aja. Istighfar sebentar sudah hilang. Saya wudhu aja rontok semua dosanya, Pak. Kan gitu. Kalau wudhu saya diterima, dosa langsung rontok dari wajah, dari tangan. Jadi santai aja lah, Pak, bikin dosa kecil-kecil. Saya itu kalau istighfar nggak ada dosanya, kurang mantep, Pak. Ya kan, biar istighfar saya mantep ya, ada dosanya kecil-kecil dikit-dikit, itu kan bisa lebih mendalam, Pak. Itu ketertipuan pertama, katanya Ghazali. Katanya Ghazali, rojak tambah didahului amal pasti tipu daya. Karena rojak itu fungsinya tidak di awal. Rojak itu fungsinya adalah menyejukkan rasa takut dan putus asa. Kalau kamu sedang galau, sedang mau putus asa, di situ rojak bermain, bukan di awal. Kalau sudah usaha maksimal, tinggal nunggu nilainya keluar, apa hasilnya keluar, di situ rojak dihidupkan. Kalau sebelum usaha sudah rojak, biasanya males-malesan. Karena tenang aja, kalau Allah bantu ya pasti jalan. Itu sumbernya males-malesan. Rojak itu untuk, aduh saya kok sudah berusaha keras, rasanya hasilnya kok tidak maksimal ya, tapi insya Allah Allah membantu kok. Itu rojak. Jadi tidak untuk menyepelekan dosa kecil atau besar. Jadi para mukmin hati-hati, ya Allah itu maha pengampun, ampunannya jauh lebih luas dari dosamu, tapi jangan disepelekan. Karena kalau disepelekan, kamu merasa selamat padahal tidak. Kamu merasa diampuni padahal tidak. Itu yang disebut kita termasuk minal maghrurin, orang-orang yang tertipu. Ketertipuan mukmin yang pertama. Ketertipuan mukmin selanjutnya, katanya Ghazali, banyak juga umat Islam yang bersandar pada statusnya, antara lain termasuk pada orang tuanya. Di situ orang tuaku kan orang soleh, insya Allah aku juga selamat kayak orang tuaku. Aku kan muslim, insya Allah aku lebih selamat daripada yang kafir. Ini bersandar pada status. Dirinya lebih selamat karena orang tuanya bertakwa, atau karena status-statusnya yang lain. Ini ketertipuan selanjutnya dari seorang mukmin. Bapakku kan ustadz, berarti disayang Allah. Kalau bapakku disayang Allah, kan aku juga pasti disayang. Wong kalau orang menyayang seseorang, itu kan semua yang berhubungan dengan orang ini kan juga disayang. Berarti aku juga ikut disayang. Nah, itu ketertipuan mukmin yang sering terjadi selanjutnya. Aku kan muridnya Ustadz itu. Kalau Allah sayang sama Ustadz itu, pasti juga Allah sayang padaku. Karena aku pengikutnya, aku kan followernya. Nah, itu bersandar pada kebaikan orang tuanya, gurunya, atau orang-orang yang dia percaya. Jadi mumpung ini belum puasa, kita bersih-bersih diri dulu. Bersandar pada kebaikan orang lain, tidak pada amal perbuatannya sendiri. Oke, terus orang mukmin juga sering tertipu karena merasa amal baiknya lebih banyak. Ini penyakit kita hampir semua. Kalau kamu tak tanya, kamu orang baik apa enggak, jawabanmu yakin kamu bilang saya orang baik kok Pak, tenang aja. Lu apa jaminannya kamu orang baik? Apa menurutmu yakin amal baikmu lebih banyak dari amal burukmu? Kamu pernah mengkalkulasi enggak? Jarang loh hari ini orang
concern dengan dirinya, menghitung kesalahan dirinya. Yang banyak menghitung kesalahannya orang lain. Apalagi kemarin waktu kampanye itu kan, banyak yang ngitung kesalahannya. Ada yang jadi malaikat rokib, ada yang jadi malaikat atid. Ya, untuk calon yang didukungnya jadi malaikat rokib, nyateti amal baiknya. Nanti untuk calon musuhnya jadi malaikat atid, nyateti amal jeleknya. Jadi kemarin kita banyak yang jadi malaikat. Nah, padahal yang lebih penting ini loh, kamu itu merasa jadi malaikat atau yakin amal baikmu lebih banyak daripada amal burukmu. Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Hampir semua kita merasa saya muslim kok, orang baik kok Pak, saya tidak akan ganggu, tenang saja. Itu merasa dirinya sudah baik. Nah itu sumber ketertipuan. Katanya Ghazali, ini kayak orang yang nimbang barang, meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan, 1000 dirham di satu timbangan yang lain, tapi dia menginginkan lebih berat yang 10 ini. Jadi sindirannya Ghazali, wong amal baik kita dalam sehari semalam itu lebih bisa dihitung, tapi kita merasa lebih banyak amal baiknya daripada buruknya. Kayak orang nimbang, yang satu 10, yang satu 1000, kita inginnya lebih berat di 10-nya. Kalau tidak percaya boleh kamu hitung. Nanti mau tidur coba kamu catat, hari ini kamu melakukan amal baik apa. Itu biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak. Terus jejerlah sama hari ini yang menurutmu tidak pas apa. Dalam sehari berapa persen kamu ingat Allah? Dalam sehari berapa persen kamu concern sama tetanggamu fakir miskin? Dalam sehari tadi berapa persen kamu mungkin ingin menolong teman-temanmu yang punya kesulitan? Berapa persen kamu? Itu jumlahnya bisa jomplang. Tapi toh kamu merasa kamu lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Nah itu sumber ketertipuan secara umum. Oke, yang ketiga, ini lanjutannya tadi. Orang mukmin itu mudah tertipu karena menghitung amal baiknya saja, jeleknya tidak dihitung. Ini lanjutannya tadi. Seperti orang yang setiap hari bertasbih dan berzikir ribuan kali, ini seolah-olah sudah baik, tapi suka menghasut dan berkata jelek yang tidak diridhoi Allah. Katanya Ghazali, ini tertipu. Kenapa? Memelihara lisan untuk tidak berkata kotor itu lebih penting daripada membaca tasbih. Jadi kita sering terjebak yang semacam ini. Pak, saya tiap hari itu membaca sholawat 1000 kali, tapi nanti keluar sebentar ke sana, temannya dipisu-pisui semua, dimaki-maki semua. Katanya Ghazali kebalik. Jadi menjaga mulutmu itu lebih utama daripada mengeluarkan kata-kata baik dari mulutmu. Katanya Ghazali, timbangannya tidak imbang. Cuma kita sering mengukur yang baiknya kita ini.